Kalau toko kalian omsetnya segitu-segitu aja, nah artinya nih video ini wajib lo tonton. Karena di video ini gue bakal bahas apa aja sih yang bisa bikin traffic atau pengunjung toko shop Tokopedia kalian itu tumpah-tumpah. Yang udah jelas, kalau udah terusin ya kalian pasti banjir orderan kan. Udah siap buat tahu gimana caranya? Oke, nah sekarang gini, coba deh teman-teman perhatiin. Mungkin kalau kita lihat TikTok Shop ya atau Shop Tokopedia ya, mungkin banyak di antara teman-teman kayak bingung mana sih yang ramai, karena caranya tuh kayak banyak banget gitu ya. Ada toko yang ramai dari live streaming, ada toko yang misalnya nih dapat orderan dari affiliate gitu kan, ada toko bahkan mungkin gini, gue pernah ada beberapa klien yang mereka tuh ketika masuk gitu ya, rasa tokonya udah gede gitu ya, toko gue udah gede nih, orderannya udah ramai gitu, bisa nggak ketika kerjasama sama Dimea bantuin lagi biar lebih meningkat gitu kan, bahasanya seperti itu. Nah tapi gitu mereka nggak tahu kenapa ramainya. Jadi mereka cuma sekedar join, upload, rame gitu kan, dan karena nggak tahu ketika turun juga mereka bingung gitu kan. Nah sebenarnya apa aja sih sumber traffic atau apa aja sih sumber pengunjung gitu ya. Nah di sini gue bakal bahas termasuk sumber traffic rahasia tuh tadi yang tadi gue bilang kan, kayak orang begitu masuk rame gak ada sebab, itu sumber traffic rahasia tuh. Gue bakal spill apa aja gitu ya yang bisa benar-benar mempengaruhi kinerja toko kalian, yang bikin toko kalian tuh antara besar ya atau biasa aja gitu ya. Nah sebenarnya secara keseluruhan gitu ya, nah main TikTok Shop ini unik gitu ya. Yang pertama gitu ya, TikTok Shop ini beda banget sama e-commerce lainnya. Jadi kalau teman-teman biasanya ini udah pernah jualan misalnya di Shopee, di Tokopedia gitu kan, dimana kalian tuh ketika jualan ya caranya tuh kayak ya udah banding-bandingan gitu kan. Karena memang Fer ngomong banyak banget gitu ya, ketika masuk merasa wah ini harga harus kompetitif, harus banding-bandingan banget baru bisa laku gitu kan. Padahal ternyata enggak. Kenapa? Karena dengan kalian ngerti yang gue bahas ini, 5 traffic ini, kalian bakal benar-benar oh kenapa TikTok Shop itu ternyata nggak butuh perang harga gitu. Kenapa di TikTok Shop itu ternyata untungnya banyak juga bisa laku gitu kan. Jadi nggak harus gila-gilaan gitu ya. Nah yang pertama, TikTok Shop itu punya sumber traffic yang kalian sadari banget dari awal, itu adalah kontennya itu kuat banget. Jadi ya karena basicnya kan sosial media ya, sosial media yang mendadak di tengah dirubah dijadiin shop gitu ya. Makanya Shop Tokopedia ini bener-bener, atau TikTok Shop ini bener-bener nyawanya dari konten gitu kan. Nah dengan masalah konten ini konten ini bikin kalian jadinya nggak pernah harga. Kenapa? Karena gini, orang mau ngebandingin, orang itu beli di TikTok Shop itu unik. Orang itu bukan beli karena gue mencari sesuatu, terus karena gue mencari sesuatu udah gitu gue nanti lihat sesuatu tersebut terus gue banding-bandingin. Enggak gitu kan. Nah Shop Tokopedia itu sistemnya adalah orang lagi scrolling, orang lagi lihat, begitu mereka lihat kok menarik gitu kan, kok jadi tergerak gitu buat pengen beli gitu, audiensnya seperti itu gitu kan, audiens seperti itu, dan setelah itu itulah yang bikin mereka beli gitu, atau itulah yang bikin mereka nggak beli. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi di sini itu kontennya itu benar-benar yang bikin orang tuh impulse buying, dan karena impulse buying mereka juga nggak ngebandingin yang lain, dan karena mereka sulit mencari yang lain gitu, kebayang nggak? Cuman yang dilihat di konten aja, ketika lihat konten, kok bajunya lucu, kok ininya lucu, kok ininya menarik, kok ininya bagus gitu. Itulah yang mereka beli. Jadi nyawa pertama TikTok Shop, sumber traffic pertama konten. Kalau kalian bisa bikin konten yang bagus gitu ya, kalau kalian bisa bikin konten yang bikin orang tuh kepengen, bikin orang tuh beli gitu ya, ya udah harganya mahal orang nggak peduli, karena mereka nggak lihat, mereka cuma lihat ini oke, cocok, beli. Sesimpel itu gitu ya, simpel banget ya, bener-bener nggak, maksudnya tuh nggak segitunya gitu. Karena gini, waktu TikTok Shop tutup dulu ya. Jadi ini gue ada gosip insider nih, TikTok Shop tutup, mereka punya omset besar, bener ya. Logikanya ketika mereka ditutup, omsetnya mereka pasti pindah ke kompetitor, ya ke kompetitor lain. Tapi ternyata ketika mereka tutup, omsetnya itu nggak pindah. Yang artinya apa, kayak ya udah bayar TikTok, ketika TikTok Shop tutup ya nggak beli, nggak belanja kemana-mana. Ketika mereka buka, beli lagi, gitu. Itu karena satu, the power of content. Jadinya teman-teman harus benar-benar bisa ngerti banget gitu. Nah, yo pertanyaannya udah tahu belum caranya gimana bikin konten yang menarik, gitu kan? Nah, ini dia PR1. Nah, nomor 2, nyawa kedua dari TikTok Shop itu ada di live streamingnya. Konsep live streamingnya juga mirip banget sama si konten ini, gitu ya. Kenapa gue bilang mirip banget? Karena live tersebut orang tuh kayak cenderung suka sama satu kreator, cenderung suka sama satu figur, cenderung suka sama satu sosok. Ketika orang itu nge-live, apapun yang dipromosikan, beli gitu kan. Bahkan gini, ada satu behavior yang unik di mana
banyak orang, terutama Gen Z, ketika mereka nggak ada kerjaan dalam tanda kurung gabut, mereka suka lihat-lihat live dan terus mereka udah belajar di live tersebut. Basicnya juga sama impulse banget, jadi kayak mereka tuh nggak apa ya, maksudnya nggak nyari gitu kan, lagi mana gitu kan. Nah, karena impulse ini juga sebenarnya ini ngaruh ke harganya tuh berarti gini, bukan harus termurah tapi harus masuk di kantong mereka gitu ya. Ini yang bakal gue bahas di algoritma TikTok Shop lebih detail gitu ya. Jadi konsepnya tuh kayak gitu. Jadi kalau live-nya oke, live-nya entertaining, live-nya rame, itu bakal ini. Nah, cuman gini, ada kendalanya lagi nih. Biasanya banyak orang ngomong ketika mereka lagi nge-live, susah banget buat dapet traffic. Trafficnya segitu-segitu aja. Bener nggak? Ayo, siapa yang ngalamin? Nah, tapi sebenarnya gini, kalau dilihat kenapa ada live-live yang kayak simple tapi rame gitu, tapi yang nyobain jualan seller susah gitu, karena mereka nggak ngerti konsepnya gitu ya. Nah, ini nanti gue bakal bahas tentang live ini, gimana sih caranya yang bikin live itu biar rame banget tuh harus gimana sih gitu kan. Nah, bahasnya di mana ya? Udah pasti bahasnya di program terbaru Mea, namanya punya privilege gitu, itu khusus dibahas di situ gitu ya. Nah, kemudian ini tadi kita ngomongin live, jadi nyawa pertama dari konten, nyawa kedua dari live, nyawa ketiganya TikTok Shop itu adalah dari affiliate. Jadi affiliate ini sebenarnya perkawinan antara yang dua tadi, kan dua terkuat mereka tuh di konten sama di live gitu kan. Nah, bedanya adalah kalau misalnya tanpa affiliate, ya ibaratnya teman-teman sebagai seller ya teman-teman yang praktek sendiri. Capek nggak praktek sendiri? Capek. Capek nggak ya? Harus belajar gitu loh. Dan biasanya yang basicnya seller, kepalanya pengusaha, begitu jadi kreator bingung. Kenapa? Karena memang bukan jiwanya ke situ, beda banget. Kan kreator itu bisa dibilang influencer ya, yang mereka suka cari perhatian, ya mereka nggak perlu musingin detail gitu loh. Influencer tuh nggak perlu musingin detail, nggak perlu musingin kayak gaji karyawan, harus ngurusin operasional, bikin produk bagus. Mereka cuma peduli satu, gimana caranya dapetin perhatian, gimana caranya dapetin follower, gimana caranya dapetin view, gimana caranya dapetin like, gitu kan. Nah, dengan adanya si TikTok Shop ini, mereka mensupport kreator dengan, lo ketika lagi cari live, ketika lagi cari ini, cari itu, nah lo bisa tawarin produk, gitu kan. Dan produknya dibikin sama seller yang udah bagus, gitu. Konsepnya kan kayak gitu. Dan ini kayak gimana ya, maksudnya gue sendiri nih ngalamin ketika bikin di Mea, gitu. Kita ngerjain di Mea tuh banyak banget brand yang kita kerjain. Salah satu brand kita juga ada yang sempat jadi salah satu sebenarnya jadi study case di TikTok Shop sendiri, karena itu penjualannya kencang banget, tembus $1 juta dalam waktu singkat. Makanya gue sempat bikin buku tentang itu gitu ya. Nah, di situ salah satu nyawa terkuatnya itu ada di affiliate. Jadi kita ngumpulin affiliate di Mea itu gila-gila, atau waktu itu dalam berapa bulan kekumpul hampir 24.000 affiliate. Jadi teman-teman bayangin 24.000 orang yang mempromosikan satu produk gitu kan. Hasilnya kayak gimana? Dahsyat banget omsetnya gitu ya. Dan enaknya dari affiliate adalah mereka nggak dibayar, mereka dibayar kalau laku. Nah, tapi karena ini juga banyak seller suka jadi kayak suka ngeremehin affiliate, suka ngegampangin, tapi ketika dicari susah, ketika dicari nggak dapat gitu kan. Kenapa? Karena ternyata ya ada strateginya, ada tekniknya yang kita bakal bahas lagi secara detail gitu ya. Ini adalah konsepnya nih. Nah, terus yang keempat dari sinilah mereka munculin yang namanya iklan. Ya gimana pun TikTok juga sebagai sosial media, mereka butuh cari duit dari mana? Dengan menjual viewers, dengan menjual audience gitu kan, dengan bikin yang namanya iklan. Nah, iklannya TikTok gimana? Nah, dulu gue termasuk orang yang sempat ketika TikTok baru mulai iklan, gue kan nyoba juga dari awal. Ada ayam-ayamnya, terus dulu juga gue sering ngerasa komplain, kok hasilnya gini, kok hasilnya nggak sesuai, kok hasilnya begini begitu. Tapi mereka improve banyak, mereka improve cepet banget. Bahkan akhirnya gue juga baru tahu gitu, ternyata di TikTok Ads sendiri itu ada 2 level akun. Ada akun reguler, ada akun whitelist yang besar. Bedanya apa? Kalau yang reguler ya lu dapat semuanya reguler, ya biasa aja kan, ya bagus-bagus amat gitu kan, normal saja secukupnya. Nah, tapi kalau yang spesial gitu ya, di sini lu bisa dapat performa yang jauh lebih tinggi dari reguler. Banyak fitur-fitur tambahan yang khusus, tapi buat dapetinnya mahal. Harus spend minimal 500 juta selama 6 bulan terakhir. Itu yang gue tahu syarat terakhir, dan katanya naik lagi karena ini benar-benar dibatasi. Dan kebenaran ya jadi salah satu faktornya gitu ya. Jadi kalian kalau mau bisa kerjasama dengan kita, kalau mau cobain akun whitelist arti brandnya ini, dan ini powerful banget gitu ya. Nah, ini adalah fitur keempatnya TikTok, 5 cara dari 5 cara ini nih. Nah, dengan 4 ini aja sebenarnya mereka udah coba kenceng, tapi mereka udah gitu nggak mau diem di situ, dan mereka munculin langkah yang kelima. Nah, yang kelima adalah ShopTag. ShopTag itu apa? Simpelnya ini kayak Shopee gitu, kayak Tokopedia. Jadi ketika di search mereka bisa muncul kolom pencarian. Apalagi mereka udah sadar ternyata pencarian TikTok itu banyak dipakai sama Gen Z buat nyari sesuatu. Orang nggak nyari di Google, tapi mereka nyari di TikTok
gitu kan. Nah, ShopTab ini salah satu yang bikin banyak toko tahu-tahu kenapa rame gitu kan, ngupload doang rame, ini doang rame, nggak perlu ngapa-ngapain gitu kan. Tapi apakah itu selamanya? Belum tentu, karena ShopTab sendiri akan merekomendasikan produk-produk yang nguntungin si TikTok dong. Artinya yang komisinya, yang penjualannya bagus gitu, nggak mungkin produk-produk yang biasa-biasa aja. Nah, dari sini, nah ini dia nih 5 cara yang benar-benar bisa nentuin apakah toko kamu rame ataukah toko kamu bakal sepi. Nah, jadi nih dari 5 fitur tadi, gue mau tahu kalian biasanya dapat traffic dari mana? Coba lu tulis di komen. Atau jangan-jangan kalian belum tahu 5-5 ya? Atau ada nggak nih yang mau dibantuin gimana caranya biar lebih rame? Coba dong komen, mau dibikin lebih besar di kolom komentar.